Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin memberikan pelajaran yang saya beri judul Pentakosta, Bahasa Roh, dan Baptisan Roh Kudus. Pertanyaan yang mendasar dari judul ini adalah, apakah bahasa roh itu menjadi tanda yang mutlak seseorang dibaptis Roh Kudus? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas beberapa hal. Yang pertama, mari kita bahas arti Pentakosta dalam tradisi Yahudi. Pentakosta dalam tradisi Yahudi berarti hari ke-50 setelah Paskah. Itu dihitung dari hari kedua setelah Paskah, yaitu hari Jumat, atau dari hari sesudah Sabat. Jadi dihitung dari hari Minggu. Kita bisa menemukan itu di Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Bisa Ibu Lili tolong bacakan? Ya, nanti saya buka lupa. Ya, Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Kalau ibunya sudah dapat, baca. Silakan. Saya sudah dapat. Oke, 15 kan? Ya, ayat Kemudian, 15. Iya. kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu waktu kamu membawa berkas persembahan tuntutan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya, jadi itulah yang kemudian dirayakan oleh orang Yahudi sebagai hari Pentakosta. Mereka mulai menghitungnya dari hari kedua setelah hari Jumat, ya, setelah Paskah. Nah, jadi nanti kan kita sudah lewati hari Paskah, ya, kematian kebangkitan Kristus. Lalu nanti kita memperingati hari Minggu ini, hari Pentakosta. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah bahasa roh itu menjadi tanda mutlak seseorang itu dibaptis Roh Kudus, itu kita harus pahami dulu latar belakang soal Pentakosta itu, ya. Soal hari Pentakosta di mana Roh Kudus itu dicurahkan dan membaptis murid-murid, ya. Tuhan Yesus membaptis murid-murid dengan Roh Kudus, itu paling tepatnya, ya. Orang Yahudi kemudian merayakan hari Syavuot, yaitu penantian 49 minggunya. Itu 7 kali Sabat. Jadi kalau hari ke-50, bahasa Ibraninya itu Chamishim Yom, yang bahasa Yunaninya kemudian Pentekoste, atau hari ke-50. Hal yang menarik dari Syavuot adalah bahwa penghitungan hari dan minggu ini dipahami sebagai bentuk persiapan dan gairah untuk menerima Taurat dari Tuhan. Jadi ini yang paling penting. Pentakosta dalam hal ini, sebelum Pentakosta itu yaitu penantian 49 minggu, ya, dari Paskah sampai Pentakosta. 49 minggu itu 7 kali Sabat itu mereka rayakan sebagai bentuk persiapan dan gairah untuk menerima Taurat dari Tuhan. Gak heran bila Tuhan Yesus kemudian menggunakan momentum atau kesempatan Pentakosta dalam perjanjian baru untuk membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus. Dalam hal ini, bagi orang Yahudi, hari ke-50 itu adalah hari menerima Taurat. Selama 49 minggu mereka bergairah untuk menunggu Taurat. Jadi hari ke-50-nya itu mereka memperingati Tuhan memberikan Taurat kepada mereka. Nah, itu bagi orang Yahudi secara umum. Tetapi bagi murid-murid Tuhan Yesus saat itu, hari ke-50 yaitu hari Pentakosta itu adalah hari mereka menerima Roh Kudus, yang kemudian kita sebut dibaptis Roh Kudus. Gak heran bila Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu selama 10 hari.
setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi harus ada menunggu juga. Kalau orang Yahudi dari sejak Paskah, mereka menunggu selama 49 hari, 7 kali Sabat. Hari ke-50 mereka menerima Taurat. Nah, murid-murid menunggu 10 hari untuk menunjukkan mereka bergairah untuk menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dalam hal ini kita melihat Taurat diterima Yahudi, Roh Kudus diterima murid-murid. Ada proses menunggu di situ. Sehingga menunggu 10 hari adalah bentuk persiapan dan gairah untuk menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Selanjutnya, orang Kristen di segala zaman memahami Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus. Hari ditabiskannya gereja atau jemaat yang kemudian menjadi hari berkumpulnya orang Kristen untuk beribadah, yaitu hari Minggu. Karena memang hari Pentakosta itu jatuh pada hari Minggu, saudara ya. Nah, itu juga sekaligus memperingati hari kebangkitan Kristus. Ya. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pahami, Pentakosta dalam tradisi Yahudi yang kemudian kita bandingkan dengan Pentakosta yang dialami murid-murid, di mana mereka menerima Roh Kudus. Dan selama itu ada proses menunggu, menunjukkan mereka bergairah menunggu apa yang Tuhan Yesus telah janjikan. Hal kedua yang perlu kita pahami, harus ditegaskan bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus itu adalah peristiwa mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Itu adalah peristiwa baptisan Roh Kudus. Jadi turunnya Roh Kudus kepada murid-murid adalah peristiwa baptisan Roh Kudus. Khotbah atau seruan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 11 yang mengatakan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, itu telah digenapi pada peristiwa Pentakosta. Demikian juga perkataan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5, di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa karena kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu perkataannya juga telah digenapi pada peristiwa Pentakosta itu. Di Kisah Rasul 2 ayat 2-3. Jadi peristiwa Pentakosta itu menggenapi apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis dan yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, di sini perlu kita ingat dan perhatikan bahwa baptisan Roh Kudus itu menunjukkan sebuah keadaan atau kondisi, state, seperti yang saya sampaikan pada Rhema Bible Teaching, di mana manusia bisa digarap sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan hanya sebuah momentum, tetapi sebuah proses. Tentu ada momentum awalnya. Tetapi kemudian kita mengerti baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah proses dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena media Roh Kudus sebagai media pembaptisan itu bukan benda cair. Roh Kudus sebagai media pembaptisan itu adalah pribadi Allah yang hidup. Sehingga baptisan Roh Kudus itu menunjukkan sebuah keadaan, kondisi di mana manusia bisa digarap sepenuhnya oleh Roh Kudus untuk maksud keselamatan. Loh, kok untuk maksud keselamatan? Ingat, pembaptisnya adalah Tuhan Yesus. Sarananya adalah Roh Kudus. Sehingga baptisan Roh Kudus itu harus dipahami dalam kerangka berpikir keselamatan. Dan keselamatan itu bukan cuma soal masuk surga, tetapi bagaimana manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan dirinya. Yang kemudian dibahasakan dalam Perjanjian Baru, serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi, maksud dari baptisan Roh Kudus itu adalah keadaan di mana manusia bisa digarap untuk maksud keselamatan itu telah digenapi dalam peristiwa Pentakosta. Nah, sehingga kita tidak melihat baptisan Roh Kudus itu hanya sebagai sebuah event, tetapi sebagai sebuah proses. Dia memang sebuah event awalnya
yang kemudian menjadi sebuah momentum keadaan di mana manusia bisa digarap sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan momentum itu atau janji itu dalam hal ini telah digenapi pada peristiwa Pentakosta itu. Dan tentu terus digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu hal kedua yang perlu kita mengerti. Bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus saat itu disertai karunia berbahasa asing. Nah, ini mulai spesifik ke soal bahasa roh atau nanti kita bedakan dengan bahasa asing. Ya. Jadi baptisan Roh Kudus saat itu disertai karunia berbahasa asing. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-3, Roh Kudus turun pada para murid dalam bentuk lidah-lidah api dan tiupan angin keras. Turunnya Roh Kudus ini menyebabkan murid-murid itu kepenuhan Roh Kudus. Momentum kepenuhan Roh Kudus ini kemudian menandai digenapinya baptisan Roh Kudus yang dikhotbahkan Yohanes dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Pada peristiwa dibaptis Roh Kudus saat itu, murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang bisa dipahami oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang ada di Yerusalem saat itu tanpa perlu seorang penterjemah. Bahkan bukan hanya berkata-kata dalam bahasa asing, tetapi juga mengucapkan dengan dialek atau logat yang tepat. Ini menariknya. Jadi bukan hanya berkata-kata dalam bahasa asing, tapi juga mengucapkan dengan dialek atau logat yang tepat. Itulah yang terjadi pada peristiwa baptisan Roh Kudus. Jadi murid-murid itu bukan cuma bisa ngomong dalam bahasa asing, lalu kemudian orang yang lain mendengarnya itu bisa mengerti. Tetapi ternyata dialeknya atau logatnya itu tepat. Itu kita bisa baca di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-6. Hal ini kemudian menggenapi janji Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Jadi kenapa ada tanda bahasa asing saat itu? Karena memang Tuhan Yesus menjanjikannya. Dalam Markus 16 ayat 17, firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 17. Jadi, saudara perhatikan ada bahasa-bahasa yang baru. Makanya digenapinya nanti pada dua hal. Bahasa-bahasa baru itu nanti digenapi pada dua hal. Yaitu pada senolalia dan glosolalia. Yaitu bahasa asing pada peristiwa Pentakosta dan pada karunia bahasa roh seperti yang ada dalam kitab Korintus. Atau dalam kitab Kisah Para Rasul juga. Jadi ada bahasa-bahasa yang baru. Senolalia ini tidak perlu ditafsirkan, kalau glosolalia itu perlu ditafsirkan, perlu penterjemahnya, penafsirnya. Ya, kalau senolalia langsung bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Misalnya ada dalam sebuah momentum, Tuhan izinkan ada orang punya karunia berbahasa asing, kita langsung bisa ngerti. Gitu, atau orang lain bisa mengerti gitu. Padahal dia tidak pernah belajar bahasa kita. Misalnya ada orang di Afrika tiba-tiba bisa bahasa Indonesia gitu ya. Itu momentum saat itu, momentum saja. Apakah Rasul Petrus itu dalam kesehariannya bisa berbahasa Mesir? Tentu tidak. Tetapi saat itu dia bisa berbahasa seperti bahasa orang Mesir. Karena itu momentum. Ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu namanya senolalia. Tidak perlu penterjemah lagi. Tetapi ada glosolalia yang perlu diterjemahkan. Itulah yang disebut karunia bahasa roh. Nah, ini semua menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, bagi sorga bahasa roh nggak baru. Bagi orang Mesir tiba-tiba saya bisa bahasa Mesir itu nggak baru bagi mereka. Karena buktinya mereka ngerti. Tapi bagi saya itu baru.
Jadi bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, inilah bahasa-bahasa yang baru inilah, dalam hal ini karunia bahasa asing pada peristiwa Pentakosta, itu menjadi salah satu sebab logis yang menjadi daya tarik orang-orang yang mendengar khotbah Petrus. Sehingga dalam satu hari ada sekitar 3.000 orang yang bertobat, menerima dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan langsung menjadi anggota gereja atau jemaat yang pertama saat itu. Oh, tentu kita percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Tetapi kuasa Roh Kudus itu bekerja juga melalui daya tarik yang spektakuler. Kok tiba-tiba ada orang yang tidak pernah belajar bahasa Mesir, bahasa Kapodokia, tiba-tiba mereka bisa belajar, bisa berbahasa itu dan kemudian mengucapkannya dalam dialek dan logat yang tepat. Ini sebuah keajaiban, ya, sesuatu yang sangat spektakuler. Tetapi kemudian setelah itu mereka tidak bisa berbahasa gitu lagi, saya yakin. Ya, tidak bisa berdialek seperti itu lagi, saya yakin. Kecuali dalam misi tertentu Tuhan izinkan itu terjadi, walaupun itu tidak dicatat dalam Alkitab. Bisa saja ada hal-hal seperti itu, ya. Tetapi maksud saya adalah, itulah salah satu sebab logis. Kenapa banyak orang non-Kristen yang tiba-tiba mau didoakan oleh seorang pendeta Kristen yang melakukan mujizat? Karena itu sesuatu yang tidak umum, itu sesuatu yang spektakuler. Di balik papan ada namanya Pastor Andi Simon itu. Jadi banyak sekali orang-orang non-Kristen itu yang datang, jilbab-jilbaban itu minta didoakan, mengalami mujizat gitu ya. Itu sembuh gitu. Kenapa banyak orang datang? Karena itu sesuatu yang spektakuler. Ya, sesuatu yang jarang terjadi, yang tidak umum terjadi. Nah, jadi itulah salah satu sebab logis orang mau datang. Nah, sama seperti itu dalam kondisi saat itu, bahasa roh itu, bahasa asing maksud saya di sini, itu menjadi daya tarik. Ini menunjukkan bahwa apa yang disembah, apa yang diajarkan murid-murid ini benar, orang bisa percaya gitu. Karena ini sesuatu yang spektakuler bagi mereka. Kenapa Tuhan Yesus pengikutnya banyak? Karena dia bisa lakukan mujizat. Makanya Tuhan Yesus juga pernah menegur, kamu ikut aku cuma mau dapat roti gitu toh. Mau lihat mujizat, cuma mau dapat makanan gratis mungkin. Karena Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang dengan roti dan ikan kan, 5 roti dan 2 ikan. Jadi ada sesuatu yang spektakuler membuat orang itu tertarik untuk ikut. Nah, sehingga karunia bahasa asing saat itu dimunculkan sebagai salah satu hal yang Tuhan izinkan terjadi, yang tetapkan terjadi, supaya banyak orang yang bisa langsung tertarik dengan apa yang para rasul ini sampaikan. Nah, jadi ini sebab logisnya. Tentu di dalam semuanya Roh Kudus yang bekerja, saudara ya. Nah, selanjutnya harus dipahami bahwa karunia bahasa atau karunia lidah asing itu, lalein heteres glossais, yang bisa langsung dimengerti oleh pendengar tanpa perlu penafsir pada momentum baptisan Roh Kudus saat peristiwa Pentakosta, itu berbeda dengan karunia bahasa roh atau bahasa lidah, lalon glose, yang sebaiknya perlu ada penafsirnya bila diucapkan di tengah jemaat. 1 Korintus 12 ayat 10, 14 ayat 5, 13, 27, 28. Nah, perbedaan karunia bahasa asing dengan karunia bahasa roh atau bahasa lidah itu nanti saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tetapi yang jelas kita perlu membedakannya. Kenapa perlu membedakannya? Karena satunya tidak perlu penafsiran, tidak perlu penterjemah, yang satunya perlu diterjemahkan atau ditafsirkan. Nah, makanya saya bedakan karunia bahasa asing dan bahasa lidah di sini. Ya. Oke. Itu hal ketiga yang perlu kita pahami. Hal yang keempat yang perlu kita pahami, tujuan dan sebab baptisan Roh Kudus saat itu disertai karunia berbahasa asing, mujizat dan tanda spektakuler yang lain, paling tidak ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah tujuan penggenapan janji. Ini untuk murid-muridnya secara khusus.
yaitu menandakan bahwa janji Bapa sudah digenapi kepada mereka. Seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Dan ini juga menunjukkan apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis dan dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu digenapi. Penantian mereka selama 10 hari itu tidak sia-sia. Seperti orang Yahudi yang menantikan Taurat dengan bergairah, demikianlah ketika murid-murid menantikan janji Bapa selama 10 hari, itu tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus menggenapi janjinya dengan mengirimkan penolong seperti yang dia janjikan dalam kitab Yohanes itu. Nah, tentu harus ada tanda yang spektakuler. Perhatikan, saya kasih uppercase itu, huruf besar semua. Harus ada tanda yang spektakuler yang membuat murid-murid tahu bahwa janji itu sudah digenapi. Bagaimana bisa tahu kalau janji itu digenapi kalau tidak ada tanda-tanda spektakuler? Harus ada tanda-tanda spektakuler. Nah, itu sebabnya pada momentum peristiwa Pentakosta, pembaptisan Roh Kudus itu diizinkan oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan, harus ada karunia bahasa asing. Dan bukan cuma itu, disertai juga mujizat dan tanda-tanda heran yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa peristiwa baptisan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta itu harus ada bahasa asing? Karunia bahasa asing. Hal ini penting untuk nanti kita menjawab, apakah itu berarti tanda mutlak bahwa seseorang yang dibaptis Roh Kudus harus punya karunia itu? Nah, ini penting kita bahas dulu. Jadi yang kedua, kenapa harus ada karunia bahasa asing dalam peristiwa Pentakosta, baptisan Roh Kudus itu, yang pertama kali momentumnya? Karena itu mempunyai tujuan penginjilan kepada segala bangsa. Dan saat itu ada pentabisan tugas murid-murid, ada pemberitaan Injil yang perdana oleh para rasul dalam konteks setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus itu. Itu sebabnya karunia bahasa asing itu penting untuk menghentakkan dan menarik perhatian orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu. Bahkan orang-orang dari segala bangsa yang hadir di Yerusalem saat itu. Penting sekali itu karunia bahasa asing. Harus dipahami bahwa ajaran Tuhan Yesus dalam hal ini Injil saat itu masih sangat asing di telinga orang banyak yang hadir di Yerusalem. Siapa itu Yesus? Oh, itu yang disalib. Oh, anaknya Yusuf itu, anak tukang kayu. Oh, dia ngajar apa? Kok asing banget pengajarannya? Kok beda dengan apa yang diajarin ahli-ahli Taurat, orang Farisi? Nah, gitu kan. Jadi, asing bagi orang-orang saat itu. Taurat bilang kalau kamu membunuh, kalau ada orang tampar kamu, balas tampar. Ini kok satu ini ajarin malah kasih pipi ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Kok bisa gitu kan asing gitu bagi mereka ya. Kalau ada musuh kok harus dikasihi gitu. Itu asing bagi mereka. Nah, sehingga orang pengajaran Tuhan Yesus saat itu memang sangat di telinga mereka itu asing. Bahkan bukan cuma itu, bagi beberapa orang apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan para rasul itu ajaran sesat. Gitu. Sehingga penting sekali sebuah tanda yang spektakuler, apalagi di tengah-tengah, apalagi setelah peristiwa Yesus disalib. Peristiwa kematiannya, murid-murid terserak, harus takut bersembunyi, ya. Jadi harus ada tanda spektakuler yang Roh Kudus berikan kepada murid-murid. Sehingga orang-orang berdecak kagum dan mulai melihat ternyata yang disalibkan itu adalah benar Mesias, benar Tuhan. Dan buktinya kita bisa melihat murid-muridnya tiba-tiba bisa mempunyai karunia seperti ini. Nah, sehingga bahasa asing, karunia bahasa asing saat itu menjadi sebuah daya tarik untuk orang-orang bisa percaya kepada Kristus. Itu tujuannya. Jadi karunia bahasa asing atau yang kemudian seringkali disebut orang juga sebagai bahasa roh, itu punya tujuan penginjilan untuk segala bangsa. Itu saat itu. Nah, tapi saya lebih suka pakai karunia bahasa asingnya, sebab ini tidak ditafsirkan lagi.
Oleh sebab itu, momentum baptisan Roh Kudus disertai dengan bahasa asing dan tanda-tanda yang lain digunakan Tuhan Yesus untuk menabiskan tugas murid-muridnya menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan seperti di Amanat Agung Matius 28 ayat 18, serta meneguhkan berita Injil yang disampaikan para murid sebagai saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi momentum baptisan Roh Kudus saat itu penting disertai dengan karunia bahasa asing. Apalagi mengingat di Yerusalem saat itu ada orang dari segala bangsa. Orang Yahudi dari berbagai penjuru berkumpul di Yerusalem dan tentu ada orang-orang non-Yahudi juga di sana. Jadi kalau ada seseorang yang tiba-tiba bisa berbagai bahasa asing, itu sungguh spektakuler saat itu. Sungguh spektakuler. Ya. Kalau sekarang saja kalau ada orang seperti itu seseorang pasti yang unik. Di zaman Google Translate seperti ini pun orang bisa berbagai bahasa di dunia, itu termasuk unik. Saya rasa di dunia ini tidak banyak orang yang bisa berbahasa asing lebih dari satu bahasa. Gak banyak saya rasa. Tentu ada tapi gak banyak sekali gitu ya. Nah, di zaman Google Translate seperti ini pun orang masih unik, apalagi di zaman dulu gitu loh. Zaman kuno saat itu, saudara ya. Itu sesuatu yang spektakuler. Ini perlu kita mengerti latar belakangnya. Selanjutnya, karena banyak orang dari segala bangsa yang hadir di Yerusalem saat itu, maka karunia bahasa asing saat itu sangat berguna dalam pemberitaan Injil yang pertama kali, pemberitaan Injil perdana itu. Apalagi berita yang harus disampaikan itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah Mesias dan Tuhan. Kebangkitan Yesus yang adalah Mesias dan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 22-40. Dan terbukti karena adanya tanda bahasa asing dan tentu karunia-karunia yang lain serta khotbah yang diurapi oleh Roh Kudus, terbukti banyak orang yang bertobat dan langsung kemudian membentuk gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Kisah 2 ayat 41. Kemudian yang ketiga, kenapa baptisan Roh Kudus saat itu disertai karunia bahasa asing? Karena punya tujuan mentabiskan gereja, jemaat Tuhan. Di mana Tuhan Yesus meletakkan dasar atau fondasi gereja sepanjang zaman melalui Rasul Petrus saat itu. Kita tahu dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada Rasul Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kenapa Rasul Petrus yang berkhotbah pertama kali dan dicatat dalam Kisah Para Rasul, itu juga untuk menggenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Sehingga kita tahu ketika Yudas tersingkir, tinggal 11 murid, harus dipilih 12. Karena 12 suku Israel, itu nenek moyang Israel, harus menjadi Israel baru, yaitu 12 rasul menjadi nenek moyang gereja. Itulah fondasinya. Dan khotbah perdana dipimpin oleh Rasul Petrus, dan itu menggenapi Matius 16 ayat 18. Jadi janji Tuhan Yesus ini tergenapi setelah Petrus berkhotbah. Sekitar 3.000 orang bertobat dan langsung menjadi anggota jemaat yang pertama. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tentu bukan cuma Rasul Petrus yang berkhotbah, tetapi kenyataan fakta bahwa Rasul Petrus lah yang berkhotbah tampil di muka saat itu, selain rasul-rasul yang lain, itu menjadi fakta bahwa memang ini menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi baptisan Roh Kudus dengan berbagai karunia roh digunakan Tuhan Yesus sebagai momentum meletakkan dasar atau fondasi gereja sepanjang zaman sampai ia datang kembali. Dan di zaman modern ini, saudara, beberapa orang misionaris itu ketika dia pergi ke tempat-tempat tertentu, Tuhan masih bisa kasih karunia bahasa asing itu sama mereka. Saya mendengar beberapa kesaksian seperti itu.
mereka bisa berbicara dalam bahasa orang di situ. Tiba-tiba, loh kok bisa? Ya bisa loh, Tuhan yang kasih gitu. Dan setelah dia pulang dari situ, dia nggak bisa lagi. Gitu. Karena apa? Karena itu karunia yang insidentil saat itu. Ya. Jadi memang ada karunia yang merupakan sebuah pengembangan dari keahlian. Tetapi ada juga karunia yang insidentil. Salah satunya karunia bahasa asing itu. Ya. Termasuk karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu ada yang insidentil, ya, ada juga yang bisa lama, gitu. Artinya dipunyai oleh orang-orang itu. Ada penginjil-penginjil yang ketika dia menginjil ke sebuah tempat, tiba-tiba Tuhan kasih karunia kesembuhan. Doakan orang sembuh. Tapi begitu dia pulang, dia kembali ke pelayanannya yang biasa, dia doakan orang mati. Nggak sembuh, gitu ya. Jadi insidentil. Ya, terserah Tuhan. Kenapa? Karena dia yang punya itu karunia. Dia mau kasih kepada hamba-hambanya kapan saja, terserah dia. Kita namanya aja karunia. Kita nggak bisa nagih nggak bisa nagih sama Tuhan. Dia yang kasih tuh, namanya karunia. Itu maksudnya, saudara ya. Jadi dalam hal ini karunia bahasa asing itu dimunculkan Tuhan untuk menjadi sebuah aksi di mana dia meletakkan fondasi gereja sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus itu datang kembali. Ya. Yang keempat, kenapa baptisan Roh Kudus saat itu dikaruniai bahasa asing? Karena ada tujuan memulai momentum zaman baru, yaitu zaman anugerah, di mana tubuh orang percaya menjadi bait Roh Kudus. Dalam hal ini baptisan Roh Kudus itu sebagai momentum yang mengawali suatu peristiwa atau masa atau sebuah keadaan di mana Roh Kudus itu menjadi permanen tinggal di dalam hati manusia. Peristiwa baptisan Roh Kudus saat Pentakosta menjadi momentum dimulainya zaman baru, yaitu zaman anugerah di mana orang-orang bisa mendengar Injil keselamatan. Bagi orang yang percaya dan menerima Injil, maka bisa digarap sepenuhnya oleh Roh Kudus untuk maksud keselamatan. Selanjutnya dalam zaman baru ini baptisan Roh Kudus menjadi momentum keberadaan Allah secara permanen. Permanennya saya kasih tanda kutip tuh. Yang kemudian menjadi meterai dalam hati hidup orang percaya. Sehingga tubuh orang percaya bisa disebut sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Hal itu tidak pernah terjadi dalam perjanjian lama. Tapi kemudian dalam perjanjian baru itu digenapi pertama kali mulai dari peristiwa Pentakosta itu. Hal ini sekaligus menjawab doa Tuhan Yesus, aku di dalam mereka, mereka dan engkau di dalam aku. Mereka di dalam aku, engkau di dalam aku. Yohanes 17 ayat 23. Jadi bagaimana ini bisa tergenapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu adalah representasi Bapa dan Anak. Satu-satunya representasi Bapa dan Anak. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kita, maka tergenapilah apa yang Tuhan Yesus doakan ini, saudara. Jadi bila dipertanyakan, apakah karunia Roh berbahasa asing dan berbagai tanda spektakuler lainnya mutlak dialami murid-murid saat itu? Jawabannya jelas adalah mutlak. Sebagai tanda baptisan Roh Kudus saat itu mempunyai setidaknya 4 tujuan penting seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kenapa mutlak? Karena memang itu harus menggenapi apa yang telah saya sampaikan tadi. 4 hal itu, saudara ya. Jadi kalau ditanya apakah mutlak saat itu harus ada karunia bahasa asing, atau kalau orang sering menyebutnya karunia bahasa roh, whatever lah, terserah saja. Ya itu mutlak saat itu. Gitu. Untuk murid-muridnya. Sebab itu jadi tanda yang spektakuler. Namun, apakah setiap orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, yang diproses, dibaptis Roh Kudus, mutlak mengucapkan bahasa asing dan bahasa roh, serta mutlak bisa melakukan mujizat
Jawabannya jelas tidak mutlak. Nah, jadi kalau saudara tidak punya karunia bahasa roh, tidak pernah mendapat karunia berbahasa asing, saudara tidak usah kecil hati. Oh, jangan-jangan saya belum dibaptis Roh Kudus, Pak. Ya, tidak mutlak, saudara ya. Saya ini dari kecil ada di ladang pelayanan. Ya, saya tinggal di gereja, orang tua saya pendeta. Ya, dari sejak kecil saya sudah mengerti, paling tidak dalam versi saya waktu kecil itu soal pelayanan. Dan saya sudah melihat banyak hal yang terjadi di dalam gereja, baik di gereja ya tempat saya dibesarkan maupun di gereja lain, karena saya melayani kemana-mana, saudara ya. Saya sudah lihat ada hamba-hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan, yang hidupnya bagi saya tidak bercelah, artinya bisa diteladani. Ya. Dan dia tidak berbahasa roh. Tetapi ada juga orang-orang yang saya tahu hidupnya tidak benar, tetapi rajin sekali berbahasa roh kalau di gereja. Ya, jadi ini sebuah fenomena yang ada, dan ini adalah fakta yang terjadi, fakta empiris yang terjadi di lapangan, saudara. Apakah setiap orang yang hidup dipimpin Roh Kudus mutlak mengucapkan bahasa asing dan bahasa roh? Apalagi melakukan mujizat? Jawabannya jelas tidak mutlak. Ya. Nah, tetapi yang harus kita pahami bahwa Allah pasti memberikan karunia roh kepada setiap orang yang dibaptis Roh Kudus. Orang yang dibaptis Roh Kudus berarti orang yang percaya dan menerima Injil, yang kemudian selanjutnya bisa digarap sepenuhnya oleh Roh Kudus untuk maksud keselamatan. Jadi terjawablah pertanyaan utama kita dalam judul tadi. Pentakosta, bahasa roh dan baptisan Roh Kudus. Apakah bahasa roh merupakan tanda mutlak seseorang dibaptis oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah tidak mutlak. Tetapi kalau ditanyakan apakah pada peristiwa Pentakosta yang pertama kali itu mutlak murid-murid dibaptis Roh Kudus? Jawabannya mutlak. Sebab ada banyak tujuan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Lalu, apa yang tanda pastinya kita dibaptis Roh Kudus? Tanda pastinya adalah kita pasti memiliki karunia roh. Seorang yang dibaptis Roh Kudus pasti memiliki karunia roh. Apa saja karunia itu? Nanti kita pelajari soal karunia roh lebih dalam ya. Yang jelas, kalau bahasa roh sebagai tanda mutlak, jawabannya tidak. Tetapi pasti salah satu karunia roh akan menjadi tanda orang yang dibaptis Roh Kudus. Apakah karunia saudara? Nah, silakan lihat. Kalau ada yang ngomong, oh saya nggak punya karunia. Oh, kan kamu belum dibaptis Roh Kudus, jangan-jangan. Gitu. Atau jangan-jangan kamu belum percaya. Karena orang yang percaya sungguh-sungguh itu sudah dalam state keadaan dibaptis Roh Kudus. Masalahnya, kamu percaya sungguh-sungguh atau tidak? Gitu. Oke? Jadi semoga pelajaran ini bisa mencerahkan kita, saudara-saudara, tentang baptisan Roh Kudus, Pentakosta, dan bahasa roh. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa tidak ya. Ayo kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan, biarlah pelajaran ini dapat memberkati kami, menolong kami ketika kami membaca Alkitab dan memahaminya secara mandiri, sehingga kami juga bisa membagikannya, men-sharekannya kepada teman-teman kami, orang-orang yang membutuhkan pengajaran ini. Kami bersyukur, berdoa, berterima kasih untuk Tuhan yang mengajarkan kebenaran ini melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.